Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Rida. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin dari program studi Teknik Sipil. Dan di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang matematika teknik 2, yaitu pembelajaran integral. Dan di integral terdapat integral tentu dan integral dan tak tentu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin memaparkan integral tak tentu. Mari kita simak videonya. Definisi. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Dan bersama dengan inversnya, diferensiasi, adalah satu dari dua operasi utama dalam kalkulus. Integral dikembangkan menyusul dikembangkannya masalah dalam diferensiasi, di mana matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Lambang integral adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai invers atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu merujuk pada definisi integral sebagai invers atau kebalikan dari turunan. Sedangkan integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Oke, lanjut ke pembahasan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, integral tak tentu merupakan suatu kebalikan dari turunan. Kalian dapat menyebutnya sebagai antiturunan atau antiderivatif. Integral tak tentu dari suatu fungsi menghasilkan fungsi baru yang belum dimiliki nilai yang tentu karena masih terdapat variabel dalam fungsi baru tersebut. Bentuk umum integral tentu bisa dilihat. Integral fx dx. Integral fx dx sama dengan fx plus c. Dan keterangannya fx persamaan kurva, fx luasan di bawah kurva fx, dan c adalah konstantanya. Nah, selanjutnya, misalkan terdapat suatu fungsi sederhana ax pangkat n, integral dari fungsi tersebut adalah rumus integral sebagai berikut. Integral kx pangkat n dx sama dengan k per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. K sebagai angkanya dan n sebagai pangkat variabelnya, kemudian n plus 1 di bawahnya. Nah, kemudian contoh integral tak tentunya, integral 3 x kuadrat dikurang 2x plus 2 dx sama dengan 3 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 dikurang 2 per 1 plus 1 kali x pangkat 1 plus 1 tambah 2 per 1 dikali x pangkat 0 plus 1 plus c. Nah, kemudian dikalikan pada variabelnya sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 plus 2x plus c, itulah hasilnya. Selanjutnya integral fungsi aljabar. Integral sebagai antiturunan. Sebuah fungsi fx disebut antiturunan dari fungsi fx. Jika fx sama dengan fx untuk semua bukan diferensial. Oke, teorema integral tak tentu bisa dilihat. Langsung saja ke contohnya, hampir sama dengan yang tadi. Fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 5, maka turunannya fx sama dengan 12x2. 5 dihabiskan, maka 3 turun ke 4, 3 kali 4, 12 sama dengan 12x2. Selanjutnya integral fungsi trigonometri bisa dioperasikan dengan fungsi trigonometri. Pengoperasian integral trigonometri dilakukan dengan konsep yang sama pada integral aljabar, yaitu kebalikan dari suatu penurunan. Dapat disimpulkan bahwa persamaannya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sebagai fungsi fx sama dengan y, turunannya dy per dx, dan integralnya sebagai berikut. Contoh, misalnya nomor 1, y sama dengan sin x, maka integral cos x dx sama dengan sin x. Kemudian kawan-kawan bisa lihat rumus perkalian dan perjumlahan integral saja. Di sini bisa di stop videonya, bisa melihat rumus-rumusnya. Oke, langsung saja ke soal dan pembahasan. Integral fungsi aljabar contohnya 1. Integral 2x 4 dx sama dengan, jawab, 2 per 4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 plus c, maka hasilnya 2 per 5 kali x pangkat 5 plus c. Dan kawan-kawan bisa lihat di soal yang lainnya seperti nomor 2 dan nomor 3. Kemudian soal dan pembahasan trigonometri. Carilah nilai integral dari integral sin 7x dx. Pembahasan.
Integral sin AX dx sama dengan min 1 per A cos AX plus C. Integral sin 7X dx sama dengan hasilnya min 1 per 7 cos 7X plus C. Dan kawan-kawan bisa lihat di nomor 2 dan 3 dan bisa memahaminya. Oke, kesimpulan terakhir penutup. Integral merupakan salah satu cabang ilmu matematika, di mana integral dapat diartikan sebagai penyusul ditemukannya masalah dalam diferensiasi, di mana matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Lambang integral adalah sebagai itu. Integral terbagi atas integral tertentu dan tidak tertentu, dan memiliki 3 cara dalam menjelaskannya, yaitu cara biasa, cara substitusi, dan integral parsial. Yang kita lakukan seperti tadi adalah dengan cara biasa. Nah, kawan-kawan, Terima itu kasih. saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.